Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran rangkuman pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 pada semester kedua pada pelajaran ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Bersama saya, Bapak Riana, kita akan bersama-sama belajar mempelajari pembelajaran ke-6 ini, yakni memahami isi kandungan kisah surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan kisah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Berikut penggalan kisah surat Al-Maidah ayat 2. Penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Yang kedua, menolong disertai dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita untuk tidak tolong-menolong dalam perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya, pada penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, adik-adik, makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga ini, yang pertama, diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Yang ketiga, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan. Kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya, penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ujtanibu katsiran minad donni inna ba'dad donni itsm wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Nah, makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ke-1,
Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Yang kedua, jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, penggalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, kita bisa memaknai makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang ke-1, dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Yang kedua, dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Yang ketiga, jangan ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Yang keempat, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Nah, demikianlah putra-putri siswa-siswi kelas 6. Pada bab ini, kita sedang mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang dikemas dalam judul indahnya saling membantu. Mari kita ajak orang tua kita untuk mendampingi kita, untuk memantau kita, agar kita bisa mendapatkan arahan dari orang tua kita atau kakak kita di luar sekolah. Dengan demikian, dalam diri kita akan menjadi terbangun pengetahuan kita, sikap positif kita, dan keterampilan kita. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Salam dari saya, Riana Nugraha.